Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Zahra dengan NIM 25010010223. Saya akan mempresentasikan atau memberikan materi tentang makalah kami yang berjudul Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Kami memiliki latar belakang, yaitu sejarah peradaban Islam merupakan kajian tentang perkembangan kehidupan umat Islam dari masa ke masa. Sejarah sendiri mempelajari tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau, sedangkan peradaban merupakan kemajuan suatu masyarakat dalam bidang sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan kehidupan manusia. Dengan demikian, sejarah peradaban Islam dapat dipahami sebagai proses perkembangan masyarakat Islam sejak lahirnya Islam hingga sekarang. Dan kami memiliki rumusan masalah. Yang pertama, yaitu sebelum datangnya Islam, masyarakat berada dalam masa yang disebut masa jahiliyah. Dan yang kedua, pada masa ini banyak terjadi penyimpangan seperti penyembahan berhala, peperangan antar suku, serta rendahnya kedudukan perempuan. Dan selain itu, belum terdapat sistem hukum yang jelas sehingga kehidupan masyarakat cenderung tidak teratur. Dan kami memiliki tujuan, yaitu mempelajari sejarah peradaban Islam memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu mengetahui bagaimana perkembangan umat Islam dari masa awal hingga sekarang. Yang kedua, yaitu untuk memahami perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat Islam. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengambil pelajaran dari sejarah tersebut agar dapat menghadapi berbagai tantangan umat Islam pada masa sekarang. Bahasan yang pertama, yaitu kehidupan Nabi Muhammad sebelum kenabian. Nabi Muhammad ini lahir di kota Mekah pada tahun 571 Masehi, yang dikenal sebagai tahun gajah. Sejak kecil beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang mulia sehingga mendapat gelar Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad pernah mengembalakan kambing dan juga berdagang. Pembahasan selanjutnya yaitu pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nabi di usia 40 tahun itu baru diangkat sebagai nabi. Sebelumnya belum diangkat menjadi nabi. Nah, Nabi Muhammad ini menerima wahyu pertama di Gua Hira. Dan ada dalilnya, yaitu terdapat di surat Al-Alaq dari 1 sampai 5. Nah, sejak saat itu beliau diangkat menjadi Rasul dan mulai menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Dakwah beliau bertujuan untuk memperbaiki akidah, moral, dan kehidupan masyarakat Arab. Selanjutnya yaitu dakwah periode Mekah. Dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah berlangsung selama 13 tahun. Pada periode ini fokus utama adalah menanamkan akidah, tauhid, serta mengajak masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala. Selanjutnya yaitu terdapat metode dakwah di Mekah. Nah, Nabi Muhammad ini memiliki 2 metode. Yang pertama yaitu sembunyi-sembunyi. Nah, sembunyi-sembunyi ini dibagikan kepada keluarga, orang terdekat, dan sahabat-sahabatnya Nabi. Yang kedua yaitu secara terang-terangan. Ini dibagikan kepada masyarakat luas dan dakwah ini sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah ini muncul setelah pengikut Islam yang disebut As-Sabiqunal Awwalun. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penolakan kaum Quraisy. Dakwah Nabi Muhammad tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat Mekah, dan banyak pemimpin Quraisy menolak ajaran Islam karena beberapa alasan. Di antaranya yaitu kehilangan kekuasaan, mempertahankan tradisi nenek moyang, serta kekhawatiran terhadap dampak ekonomi karena Islam melarang penyembahan berhala. Pembahasan selanjutnya yaitu hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu pada tahun 622 Masehi. Bersama para sahabat melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini menjadi titik awal terbentuknya masyarakat Islam yang lebih teratur dan menjadi awal perkembangan peradaban Islam secara lebih luas. Selanjutnya yaitu pembahasan strategi Nabi di Madinah. Nah, setelah Nabi tiba di Madinah ini, Nabi Muhammad itu melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama yaitu membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan kegiatan masyarakat. Yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor.
Dan yang ketiga yaitu membuat piagam Madinah untuk mengatur hubungan antara kaum muslim dan non-muslim. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan sistem di Madinah. Pada periode Madinah ini, peradaban Islam mulai berkembang dalam berbagai bidang. Dan dalam bidang sosial, Nabi itu menanamkan nilai persaudaraan dan toleransi. Kalau di dalam bidang politik, beliau itu memimpin masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Dan yang terakhir, yaitu di dalam bidang ekonomi. Nabi menekankan kejujuran, keadilan, dan melarang melakukan praktik riba. Dan di sini saya menyimpulkan yaitu peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW berkembang melalui dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Dan periode Makkah ini berfokus pada pembinaan akidah dan penanaman nilai tauhid. Sedangkan periode Madinah berfokus pada pembangunan masyarakat yang teratur dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan maupun salah berbuat mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.